Untuk supaya saya tidak tahu yang akan dibacakan ini Bapak Ibu merasa cocok atau tidak, tetapi ini adalah rangkuman agak panjang sedikit ya, nggak apa-apa, Romo sabar ya, Romo dari jam 12.30 ada di sini. Sebagai seorang Romo pasti kesabarannya teruji, dan kami yakin bahwa orang sabar pasti kesal, jadi tetaplah sabar dan tetaplah kesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Perpustakaan Nasional, yang saya hormati dari Badan Bahasa, Mas Ganjar, dan semua narasumber, moderator, hadirin yang telah hadir di hari yang berbahagia ini, di Hari Buku Nasional. Saya ingin menyampaikan suatu pidato politik, saya coba. Tapi ini yang saya tulis ada di dalam buku itu semua. Nanti Bapak Ibu silahkan nilai apakah tesis tersebut yang kemudian menjadi buku diterbitkan 2 kali, yang ketiga kali masih relevan atau tidak. Sampai hari ini, berbagai konflik yang berpotensi menimbulkan tindak kekerasan tetap berlangsung. Pelakunya bukan saja aparatur negara, masyarakat sipil pun dengan mempertaruhkan berbagai kepentingan juga terlibat dalam aksi kekerasan yang mengarah pada kejahatan ekstrim dan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Di mana kehadiran negara hukum? Pada kesempatan berharga ini, izinkan saya berbagi pemikiran tentang Indonesia negara hukum, titik 2, hilirisasi banalitas, tanda tanya. Fungsi negara adalah menetapkan aturan-aturan yang mengikat dan menjamin suatu kehidupan bersama. Selain itu, negara juga berfungsi untuk menciptakan ruang dan memelihara ketahanan. Dapat dipahami bahwa negara memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakat yang ada dalam wilayahnya. Ini berarti kekuasaan dalam konteks politik berkaitan dengan kekuasaan untuk mengatur masyarakat tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil, kekuasaan yang dijalankan oleh penguasa dapat diartikan sebagai sebuah tindakan negara. Kekuasaan dapat menimbulkan 2 pengaruh yang berbeda. Pertama, jika politik dilihat sebagai arena pertarungan dan medan pertempuran, maka kekuasaan adalah mungkin bagi mereka yang berhasil merebutnya dan mungkin pula untuk mempertahankan kekuasaan itu. Kedua, jika politik dianggap sebagai upaya untuk menegakkan ketertiban dan keadilan, kekuasaan dalam hal ini dilihat sebagai pelindung kepentingan dan kesejahteraan umum untuk melawan tekanan dan tuntutan berbagai kelompok kepentingan. Dengan kata lain, kekuasaan memainkan peran integratif, memihak, dan melindungi kepentingan bersama ketika berhadapan dengan kepentingan golongan atau kelompok. Saudara-saudara, dalam sebuah negara hukum, hukum yang diterapkan oleh negara tidak dapat menjadi sewenang-wenang. Menurut Wijoyanto, ada 5 syarat yang harus dipenuhi negara agar penerapan hukum tidak menjadi tindak kekerasan. Pertama, pemerintahan didasarkan pada konstitusi. Kedua, ada asas legalitas yang menunjukkan tindakan pemerintah semata-mata atas dasar hukum yang berlaku. Bahkan dalam membuat peraturan, pemerintah harus melakukan self-lindung. Maksudnya, dalam membuat peraturan atas kemauan sendiri, negara harus membatasi kekuasaannya. Ketiga, ada pemisahan kekuasaan dalam fungsi pemerintahan. Keempat, ada asas kebebasan kekuasaan kehakiman. Kehakiman menjadi salah satu pilar penegak keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Kelima, ada jaminan perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi manusia. Segala otoritas yang diberikan dan dimiliki kekuasaan harus ditunjukkan dan diabdikan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kelima syarat tersebut menjadi prinsip penting dalam penegakan hukum, yaitu bahwa yang legal belum tentu bermoral. Lalu, bagaimana dengan sifat koersif hukum? Apakah sifat memaksa hukum dapat dianggap sebagai kekerasan?
Hukum memang bersifat koersif. Di dalamnya terdapat dua unsur yang saling terkait. Unsur pertama, sistem hukum memiliki bagian yang koersif, bagian yang menyediakan ketetapan untuk dimungkinkan tindakan-tindakan pemaksaan. Unsur kedua, sistem hukum memiliki institusi yang bersifat memaksa. Institusi tersebut berupa aparat penegak hukum yang bertugas memberi efek paksaan pada hukum. Tetapi, bila dikaitkan dengan 5 syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan hukum, maka pemaksaan dalam hukum sesungguhnya bukan atau bahkan tidak mengizinkan diberlakukannya tindak kekerasan. Jadi, jika dipilih dari sisi koersif hukum sekalipun, tindak kekerasan negara tidak dapat dibenarkan. Fungsi hukum yang harus diperhitungkan bukan fungsinya untuk memaksa, namun harus lebih ditekankan pada fungsinya sebagai pengorganisir tanggung jawab. Saudara-saudara, tes sisa yang memperlihatkan kaitan antara kekuasaan, kekerasan negara, dan munculnya sikap bana pada masyarakat yang menyebabkan masyarakat tanpa sungkan-sungkan melakukan aksi kekerasan. Kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat sipil tidak dapat dipisahkan dari kekerasan oleh negara. Artinya, pola kekerasan itu ditularkan oleh negara kepada masyarakat. Akibatnya, dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah, masyarakat cenderung memilih jalur kekerasan. Kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat sipil sekali lagi tidak dapat dipisahkan dari kekerasan yang dilakukan oleh negara. Penguasa yang terus-menerus melakukan kekerasan telah mengondisikan masyarakat untuk ikut terlibat dalam aksi kekerasan. Masyarakat menerapkan pembiasaan terhadap kejahatan, baik konflik vertikal maupun konflik horizontal, memperlihatkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Hal ini juga menunjukkan bahwa para pelaku tidak mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Akibatnya, dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah, masyarakat cenderung memilih jalur kekerasan. Kesimpulan sementara yang dapat diambil dari kondisi masyarakat dan terjadinya berbagai tindakan kekerasan adalah adanya interaksi aktor dan sistem. Penularan perilaku kekerasan sesungguhnya terjadi karena di satu pihak sistem politik yang berjalan mengondisikan masyarakat untuk mengadaptasi kekerasan. Di lain pihak, masyarakat sudah disposisi terhadap kekerasan dalam bentuk masyarakat apatis yang apolitis dan masyarakat pragmatis yang cenderung enggan memikul tanggung jawab sebagai warga negara. Fenomena tersebut menggambarkan suatu corak masyarakat yang disebut masyarakat massa dan individunya adalah individu massa. Masyarakat massa adalah manusia-manusia yang hidup bersama dalam tekanan, namun tidak memiliki kebersamaan. Peluang untuk melakukan tindakan spontan bersama dengan orang lain berkurang. Kesempatan untuk menciptakan ruang interaksi dan wacana publik yang bebas dipersempit, dan bentuk karakteristik masyarakat tersebut terdiri dari 2. Pertama, masyarakat apatis netral dalam arti pasif, tidak peduli dan apolitis, berkumpul bukan karena kepentingan bersama. Kedua, masyarakat borjuis yang saling bersaing dan serakah, cenderung tidak bersedia memikul tanggung jawab sebagai warga negara. Manusia-manusia di dalam kedua karakteristik masyarakat tersebut adalah manusia yang hanya percaya pada segala hal yang logis, kebenaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah logika. Mereka tidak mempercayai apapun termasuk diri mereka sendiri. Manusia seperti ini kesepian dan sulit untuk memandang sisi positif dari apapun. Kondisi ini menjadi pintu masuk ideologi yang diterapkan oleh penguasa totaliter. Hadirin yang kami hormati, berikutnya adalah tentang rezim totaliter. Rezim totaliter merupakan bentuk pemerintahan yang melakukan dominasi total terhadap kehidupan. Dominasi total berusaha mengorganisir kemajemukan dan perbedaan setiap manusia. Manusia sebagai makhluk yang majemuk diseragamkan menjadi individu tunggal. Penguasa totaliter melakukan berbagai cara untuk mewujudkan tujuan melalui ideologi totaliter. Ideologi yang berlaku pada model kekuasaan seperti itu adalah ideologi tertutup yang tidak memberikan ruang pada argumentasi kritis komunikasi dalam kekuasaan. Kekuasaan bagi Arendt tidak dapat melepaskan diri dari konsep komunikasi. Aksi yang dibutuhkan dalam kekuasaan bukan kekerasan, melainkan aksi komunikatif. Maka
ketika komunikasi tidak ada lagi dalam suatu kehidupan bernegara, dengan sendirinya kekuasaan sesungguhnya akan lenyap. Kekuasaan sebagai aksi komunikatif merupakan medium tempat pembentukan intersubjektivitas komunikasi antara subjek-subjek, antara individu-individu di dalam sebuah negara dalam upaya berbagi kehidupan dunia. Kekuasaan merupakan penampakan wilayah tempat para pelaku masuk dan saling berjumpa untuk saling dilihat dan didengar. Dalam aksi komunikatif, setiap individu muncul secara aktif sebagai makhluk yang unik sehingga identitas masing-masing akan lebih dikenal. Kekuasaan tanpa komunikasi yang aktif di antara subjek-subjek dalam suatu negara akan menyebabkan kekuasaan itu kehilangan kekuatan. Kekuasaan seperti ini adalah kekuasaan yang gagal. Korelasi antara kekuasaan dan kekerasan berpulang pada pihak yang mendominasi, yaitu pemerintah. Sebuah pemerintahan yang tidak berfungsi dengan baik dan tidak terbiasa menguji kekuasaan politiknya, memudahkan penakluk untuk meraih dominasi. Penaklukan sekelompok orang terhadap kelompok lain untuk meraih dominasi sering menggunakan instrumen kekerasan. Pihak yang menolak kekerasan dan hanya berpegang pada kekuasaan, cepat atau lambat akan menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan manusia, tapi juga dengan instrumen kekerasan yang merupakan karya dari manusia. Instrumen ini tidak manusiawi, dan memiliki kekuatan perusak yang efektif seperti senjata pemusnah massal. Kekuatan perusak yang dimiliki oleh kekerasan menghasilkan ketidakberdayaan yang akhirnya dapat menjadi pemusnah kekuasaan. Amin mengakui bahwa kekerasan seperti halnya berbagai aksi mampu mengubah dunia, namun perubahan yang dihasilkan dari kekerasan adalah lahirnya sebuah dunia yang lebih keras. Maka dapat dikatakan bahwa sebuah pemerintahan yang melakukan kekerasan justru sebenarnya telah hilang kekuasaannya. Kekerasan biasanya muncul pada saat kekuasaan berada dalam bahaya. Artinya, kekerasan mampu meruntuhkan kekuasaan, tapi kekerasan tidak akan pernah mampu menciptakan kekuasaan. Propaganda dan teror. Saudara-saudara, pemimpin dengan watak totaliter dapat meraih dan mempertahankan kekuasaan melalui mekanisme propaganda dan teror. Keduanya berperan seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Ketika totalitarisme memiliki kontrol yang mutlak, maka propaganda diganti dengan indoktrinasi dan penggunaan kekerasan. Kekerasan tidak hanya untuk menakuti orang, tapi juga untuk secara terus-menerus membuat orang melaksanakan ajaran-ajaran ideologi dan mengumbar kebohongan-kebohongan praktis. Mengacu pada pendapat ini, maka dapat disimpulkan bahwa propaganda dan teror merupakan dua bentuk kekerasan dalam sistem negara totaliter. Dalam sistem pemerintahan, propaganda dan teror akan melahirkan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mengarah pada tindak merampas hak milik. Ini sedang banyak kasus yang saya tangani, yaitu hak milik rakyat atas tanah. Banyak sekali. Kemudian memfitnah, membunuh, dan menyangkal hak hidup lawan dengan tujuan membangun sebuah masyarakat massa yang dibuat sedemikian rupa sehingga merasa selalu tidak berdaya. Propaganda digunakan untuk mencabut pikiran dari pengalaman dan realitas. Demagogi dalam propaganda mengobok-obok perasaan masyarakat agar dapat dimobilisasi untuk melawan kelompok tertentu. Ciri-cirinya antara lain: propagandanya, 1. Mengandung kebohongan besar dengan sifat ilmiah yang ditampilkannya. Saya tidak usah memberikan contohnya, nanti ada yang tersinggung. Berisi kekerasan dengan membesar-besarkan imajinasi, bersifat diskriminatif. Ciri kedua propagandanya adalah membungkam dan menolak argumen kritis, menafikan hal yang bersifat baru. Ketiga, menampilkan sosok pemimpin sebagai orang yang tidak pernah salah dan selalu benar dalam memprediksi kekuatan, mampu mengutarakan ramalan-ramalan politik yang tepat, dan keempat, mampu mengasingkan massa dari dunia nyata. Selain propaganda, teror digunakan penguasa untuk meraih dominasi. Teror merupakan instrumen
kejahatan ini mengandung unsur kekerasan yang besar, tapi seperti tidak nyata. Kalau kepala babi itu nyata. Kandungan kekejaman dan kejahatan teror di luar nalar manusia diwujudkan dalam bentuk ancaman tidak langsung dan terselubung. Mekanisme yang digunakan adalah purifikasi. Tujuan teror adalah mencabut sisi yuridis dan sekaligus mencabut sisi moral manusia. Metode yang diterapkan: 1. Paham musuh objektif, kesalahan karena faktor hubungan, jasa diukur berdasarkan laporan, tadi telah saya sampaikan. Yang kedua adalah ciri dari teror, hukum positif, bukan untuk mendirikan batas-batas dan menentukan saluran komunikasi antar manusia. Hukum yang berlaku adalah hukum alam dan sejarah. Seseorang dianggap bersalah jika menghambat proses alam atau sejarah. Hukum hanya berlaku untuk ras-ras yang dianggap tidak layak hidup. Yang ketiga adalah panotik, nanti akan dijelaskan oleh Romoko. Saudara-saudara, propaganda dan teror mengakibatkan hilangnya spontanitas pada diri manusia. Manusia hanya benda bergerak, kemampuan imajinatifnya telah mati. Manusia seperti ini tidak punya kesadaran dan mengalami ketumpulan atau penyimpangan nurani. Dalam kondisi seperti ini, manusia tidak mampu lagi berpikir dan menilai secara kritis, sehingga ia hanya patuh terhadap perintah, terhadap hukum atau otoritas yang lebih tinggi dari dirinya. Hilangnya kemampuan berpikir dan menilai secara kritis membuat manusia tidak berani mengambil keputusan. Manusia seperti ini tidak pernah melakukan pengujian dalam dirinya, tidak berani bertatapan dengan kediriannya. Inilah yang menyebabkan manusia tidak mampu lagi membedakan mana yang benar dan yang salah, tidak mampu membedakan mana yang baik dan yang jahat, dan tidak mampu membedakan mana yang indah dan yang buruk. Jika sudah demikian, maka manusia akan menganggap kekerasan dan kejahatan sebagai hal yang biasa. Tanpa paksaan, ia akan terlibat dalam banalitas kejahatan. Tanpa tekanan, ia akan melakukan kekerasan, karena baginya kekerasan adalah hal yang lumrah dan wajar. Saudara-saudara, mekanisme lain yang digunakan oleh penguasa totaliter adalah menerapkan sistem hukum yang beroperasi di luar sistem hukum normal. Tempat hukum positif dalam pemerintahan totaliter diambil oleh teror total yang direncanakan, yang dapat mengarahkan jalannya realitas politik. Ada kejadian nggak ya sekarang? Hukuman dalam kekuasaan totaliter tidak dapat diprediksi karena tidak sesuai dengan sistem hukum pidana normal. Ini banyak yang dipenjara tapi tidak sesuai dengan hukum pidana yang berlaku begitu. Ini saya sedang menangani Ibu Itong di Dumai. Dia yang punya lahan, indikasinya kemudian diklaim sama seseorang. Semua ini saya berhadapan juga dengan aparat, dengan oknum di BPN, harus bilang oknum, yang dipenjara si Ibu Itongnya. Dan ketika saya mencari lawyer untuk orang yang tidak mampu ini, pengacaranya mundur. Dan di Dumai tidak ada orang yang mau jadi pengacara. Takut semua. Hukuman dalam kekuasaan totaliter tidak dapat diprediksi karena tidak sesuai dengan hukum sistem pidana normal. Penguasa menempatkan kategori-kategori masyarakat di luar perlindungan hukum dan mencabut kemampuan manusia untuk bertindak. Artinya, hak-hak sipil dan hak-hak sebagai manusia seluruh penduduk dihancurkan. Dengan kata lain, penguasa totaliter melakukan pembunuhan terhadap sisi yuridis manusia, yaitu pembunuhan terhadap kepribadian hukum manusia. Saudara-saudara, selain menyerang sisi yuridis manusia, juga penguasa totaliter melakukan pemberangusan terhadap sisi moral manusia. Ketika sisi moral manusia diserang, keputusan hati nuraninya menjadi amat meragukan dan samar-samar. Manusia dihadapkan pada dilema moral yang alternatifnya bukan antara kebaikan dan kejahatan, tapi alternatif yang ditawarkan antara pembunuhan dan pembunuhan. Dengan sengaja, penguasa totaliter menciptakan kondisi agar nurani dan akal sehat menjadi tidak memadai, serta melakukan kebaikan menjadi hal yang mustahil. Metode yang diterapkan dalam upaya membunuh sisi moral manusia
manusia adalah dengan menciptakan pelupaan yang terorganisir. Hati-hati, jangan sampai bangsa ini lupa peristiwa Mei 98. Jangan sampai bangsa ini lupa terhadap peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru. Karena itu adalah pelupaan yang terorganisir. Caranya antara lain dengan menutup ingatan terhadap masa lalu atau kenangan. Metode lainnya membuat kematian menjadi anonim. Makna kematian bagi individu bukan akhir dari kehidupannya, namun sebagai pembuktian bahwa tidak ada satupun yang menjadi miliknya dan ia bukan milik siapapun. Kematian hanya memperkuat kenyataan bahwa ia tidak pernah ada. Parah nggak? Ketika sisi yuridis dan sisi moral manusia berhasil dibunuh, maka manusia yang hidup adalah manusia yang memiliki ketertundukan total terhadap hukum yang diciptakan penguasa. Bersalah dan tidak bersalah akhirnya menjadi pengertian tanpa makna. Ini terjadi pada Adolf Eichmann. Sebagai manusia, ia ibarat benda yang bergerak karena apa yang ia perbuat hanya berupa kepatuhan terhadap perintah dan hukum penguasa. Dalam pemahaman Arendt, Eichmann bersedia untuk bergabung dalam program pembantaian Nazi adalah akibat dari kegagalannya dalam berpikir dan menilai. Arendt melihat sikap yang diperlihatkan Eichmann sebagai dampak diterapkannya kekerasan dalam suatu sistem politik masyarakat modern. Bagaimana mungkin individu yang biasanya patuh hukum akan melakukan kekejaman? Perilaku Eichmann sebenarnya tipikal perilaku orang-orang pada masa kekuasaan Nazi yang tidak menggunakan atau bahkan tidak mempunyai penilaian dalam menuruti setiap perintah dari pimpinan mereka. Mereka hanya bisa membabi buta melakukan aksi kekejaman dan kebiadaban. Akibatnya, kekejaman menjadi sesuatu yang dianggap wajar. Karena jika mereka mengungkap kebenaran, mereka justru akan dianggap salah. Hati-hati, Besti. Lewat Eichmann in Jerusalem, Report in Banality of Evil, Arendt mengungkap bagaimana negara menciptakan kejahatan menjadi sesuatu yang dianggap lumrah. Kepatuhan warga negara yang diperoleh melalui propaganda dan teror. Kekerasan dilakukan negara dapat membuat orang menjadi enggan berpikir dan tidak mampu menilai secara kritis. Dari kedua hal tersebut, kekerasan negara kemudian menjalar pada warganya, menularkan sikap tanpa sungkan-sungkan terlibat kejahatan. Kepribadian yang lahir darinya adalah kepribadian yang diwarnai oleh mandulnya kesadaran dan nurani. Karakter semacam ini tidak hanya melekat pada kalangan tertentu seperti golongan birokrat, Mas Agus jangan kesini, tapi juga menjangkiti masyarakat sipil, bahkan diadopsi pula oleh mereka yang menjadi korban. Dari tinjauan terhadap kasus Eichmann, Arendt memunculkan konsep banalitas kejahatan yang disebabkan oleh ketidakmampuan berpikir dan menilai secara kritis, thinking and moral consideration. Seseorang melakukan aksi kejahatan bukan karena dia monster atau iblis. Tindakannya bukan karena dia memiliki kelainan jiwa atau kegilaan khusus, atau si pelaku memiliki watak kejam dan sadis dalam dirinya. Bukan karena itu semua, melainkan karena ia bertindak hanya berdasarkan perintah di luar dirinya. Saya mensinyalir ya, tidak menuduh. Iklim kekerasan di Indonesia memperlihatkan indikasi yang sama dengan fenomena kekerasan yang diungkap Hannah Arendt dalam kajiannya terhadap dua rezim totaliter, Hitler dan Stalin. Di Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru, terdapat keterkaitan antara kekuasaan dan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak berdiri sendiri, tapi kuat sekali kaitannya dengan kekuasaan. Kondisi seperti ini menggiring masyarakat untuk memahami kejahatan sebagai hal yang biasa. Pemahaman itu timbul karena masyarakat terkondisikan untuk malas berpikir dan dibiasakan untuk tidak kritis. Hati-hati itu, nggak usah banyak pikiran, itu benar gimana? Masyarakat udah jangan banyak pikiran, lu kerja jangan mau lagi, udah cukup. Masyarakat dibungkam oleh penguasa yang tidak menginginkan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Lama-kelamaan, masyarakat menjadi manusia yang patuh dalam arti pasif. Mereka menerima, bahkan menjalankan perintah dari penguasa tanpa
melakukan pengujian dalam dirinya, dalam membuat kesepakatan intersubjektivitas yang merupakan tuntunan rasional guna mencapai bentuk kesetaraan yang radikal. Dengan diterbitkannya kembali tesis ini, saya berharap semoga memberi kontribusi dalam membangun imajinasi atas politik sebagai upaya untuk menegakkan ketertiban dan keadilan. Imajinasi yang menuntut keyakinan bahwa kekuasaan dapat tercipta hanya jika kata dan perbuatan tidak terpecah. Kekuasaan akan terbangun ketika kata-kata bukan sesuatu yang kosong dan perbuatan bukan hal yang brutal. Kata-kata tidak digunakan untuk melanggar dan merusak, tetapi untuk membentuk relasi dan menciptakan realitas yang baru. Kekuasaan bukan alat untuk menipu, bukan alat untuk melegitimasi tindak kekerasan atau kejahatan. Menjelang 117 tahun kebangkitan nasional, semoga bangsa ini mampu bangkit dengan ingatan dan keyakinan kolektif bahwa kekuasaan bukan sebagai biang konflik dan alat untuk menindas. Kekuasaan yang kita perjuangkan sejak 1908 adalah kekuasaan untuk menciptakan relasi yang baik di antara anggotanya, sehingga tercipta realitas kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang menggambarkan harmoni pluralitas, kehidupan yang menyemai ketajaman nurani untuk berpikir dan menilai kritis. Saatnya, saudara-saudara, saatnya kita akhiri rantai banalitas kejahatan, setidaknya di diri kita masing-masing. Selamat membaca, selamat Hari Buku Nasional, selamat ulang tahun ke-45 Perpustakaan Nasional, selamat Hari Kebangkitan Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Rahayu.